Selamat pagi, salam sehat. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, firman Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Amsal 22 ayat 1 tambah ayat 29. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dimanapun berada, Allah memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat. Apa yang kita terima dari Tuhan bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga adalah untuk kepentingan orang lain. Kita dipanggil bukan hanya untuk mendapatkan, bukan hanya untuk mengumpulkan sesuatu, tetapi kita dipanggil juga adalah untuk membagikannya kepada orang lain. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita kumpulkan, harus kita bagikan kepada orang lain. Allah senang dengan orang-orang yang bermurah hati, atau yang disebut dengan dermawan. Dan Allah berjanji akan memberkati setiap perbuatan dari orang-orang yang murah hati. Oleh sebab itu di ayat 1 tadi dikatakan ada dua prinsip hidup yang sangat baik. Yaitu nama baik lebih penting daripada harta kekayaan, dan disukai orang lebih baik daripada emas dan permata. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus berbagi? Dan mengapa kita harus melakukan perbuatan yang disukai oleh orang lain? Inilah yang menjadi persoalan di dalam teks ini. Ternyata disebutkan seseorang bermurah hati itu adalah karena setiap perbuatannya didasari oleh kebaikan hati. Setiap perbuatannya didasari oleh kebaikan hati. Pemberian yang tidak menginginkan balasan dari orang lain justru akan dibalas oleh Tuhan. Hal ini terjadi ketika orang yang bermurah hati itu memberikan sesuatu bukan dilandasi karena dia punya, atau karena ada sesuatu yang diinginkan dari tindakannya, sehingga ia mau memberi. Tetapi pemberiannya itu, murah hatinya itu semata-mata didorong oleh hati yang ingin memberi. Dan Allah berjanji bahwa orang yang memberi dengan murah hati akan menerima kembali lebih dari apa yang diberinya. Tuhan memberkati orang yang baik hati dan yang bermurah hati. Apakah itu pemberian dalam bentuk materi, atau pemberian dalam segi waktu, perhatian, atau diri kita? Jadi berikanlah sesuatu bukan karena semata-mata Anda memilikinya, kita memilikinya, atau karena keinginan untuk mendapatkan imbalan, tetapi didorong oleh rasa kasih, maka Allah akan membalasnya. Yang kedua, didasari oleh keinginan untuk berbagi. Jadi seseorang yang bermurah hati itu karena didasari oleh keinginan untuk berbagi. Orang-orang yang murah hati, atau dalam tanda kutip disebut dermawan, adalah orang-orang yang suka berbagi dengan orang lain. Apalagi mereka yang tidak memiliki apa-apa. Dan itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Ingatlah, keberhasilan hidup bukan ditentukan dari seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan. Kita ditentukan Allah menjadi pengelola berkat Tuhan, supaya kita bisa menolong orang-orang yang membutuhkan.
Jadi apapun yang ada pada kita hari ini, yang kita miliki hari ini, apakah itu hidup kita atau yang berkenan dengan hidup kita, harus kita gunakan untuk menolong orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Ingat, tidak kebetulan Tuhan menempatkan kita di sekitar orang lain dan orang lain ditempatkan di sekitar kita. Tetapi agar melalui kita Allah bekerja, Roh bekerja untuk memenuhi rencananya bagi hidup kita dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan, salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Amin. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada